Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu permasalahan kesehatan anak yang ada di Indonesia, yaitu BBLR. Nah, kira-kira apa sih itu BBLR? BBLR atau berat badan lahir rendah adalah suatu kondisi di mana bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Nah, BBLR ini tentu perlu kita cegah karena dapat berdampak serius pada kesehatan bayi seperti stunting. Maka dari itu, pada video kali ini kami akan mengulas lebih lanjut terkait dengan apa itu BBLR, gambaran kasus BBLR di Indonesia, apa saja faktor penyebabnya, dampak yang dapat ditimbulkan, dan juga bagaimana cara mencegah BBLR. Oleh karena itu, yuk simak videonya sampai akhir. Sebelum kita membahas terkait kasus BBLR atau berat badan lahir rendah, kita terlebih dahulu harus membahas bayi prematur atau bayi yang lahir di usia di bawah 37 minggu. Nah, bayi prematur ini umumnya lahir dengan berat badan yang lebih rendah atau disebut KMK, kecil masa kehamilan. Jadi intinya, bayi prematur itu dapat menjadi BBLR atau bayi dengan berat badan lahir rendah. Menurut SSGI atau Survei Status Gizi Indonesia, pada tahun 2022, prevalensi kasus BBLR mencapai 6,0%. Sedangkan menurut WHO atau UNICEF, prevalensi kasus bayi prematur di Indonesia ialah 10%. Nah, kondisi ini dapat berdampak buruk pada kesehatan bayi. Menurut WHO, BBLR berkontribusi 60-80% dari kematian bayi neonatus dan juga meningkatkan risiko kematian hingga 20 kali lebih besar daripada bayi dengan berat badan normal. Selain itu, bayi prematur atau BBLR ini juga ialah penyumbang dari sepertiga kasus stunting di Indonesia. Selanjutnya yaitu faktor penyebab dari masalah BBLR yang masih tinggi, diantaranya disebabkan karena beberapa faktor, yaitu faktor demografi, faktor sosial, dan faktor kesehatan. Nah, yang pertama terdapat faktor demografi, di mana faktor demografi ini terdiri dari usia ibu. Ibu yang hamil di usia muda kurang dari 20 tahun dan hamil di usia lebih dari 35 tahun patut untuk mewaspadai kehamilannya karena dapat menyebabkan risiko melahirkan bayi prematur. Oke, selanjutnya terdapat umur kehamilan. Faktor umur kehamilan mempengaruhi kejadian BBLR karena semakin kurang sempurna pertumbuhan organ-organ di tubuhnya, maka akan mempengaruhi berat badan ketika lahir. Selain usia ibu dan umur kehamilan, di faktor demografi ini juga terdapat jarak kehamilan, di mana jarak idealnya adalah 2 tahun atau lebih dari 2 tahun. Nah, apabila jarak kehamilan ini terlalu dekat, maka akan meningkatkan risiko terjadinya BBLR. Yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial dibagi menjadi dua, yaitu jenis pekerjaan dan juga kondisi lingkungan dan penyediaan fasilitas. Yang pertama yaitu jenis pekerjaan. Pekerjaan ibu dapat berdampak melahirkan bayi prematur karena aktivitas ibu yang dapat berpotensi meningkatkan stres, lalu beban kerja fisik yang berat, dan juga kurangnya istirahat. Yang kedua adalah kondisi lingkungan dan penyediaan fasilitas. BBLR banyak terjadi pada kasus kehamilan yang tidak diinginkan, yang dapat disertai dengan perawatan dan perhatian yang kurang terhadap ibu hamil pada masa kehamilan. Nah, hal tersebut juga berkaitan dengan sikap masyarakat dalam memilih tempat persalinan yang sebaiknya dilengkapi fasilitas yang memadai. Faktor yang ketiga yaitu faktor kesehatan. Yang pertama adalah preeklamsi. Kondisi ini dapat mengganggu pertumbuhan janin dan meningkatkan risiko komplikasi baik itu bagi ibu dan juga bayi-bayi. Lalu yang kedua yaitu asupan nutrisi. Faktor nutrisi yang buruk pada ibu baik itu sebelum masa kehamilan dan saat masa kehamilan disertai dengan penyakit-penyakit kronik yang dialami saat hamil dapat menyebabkan kelahiran prematur. Lalu yang terakhir yaitu riwayat kelahiran prematur. Wanita yang memiliki riwayat kelahiran prematur maupun keguguran juga memiliki kemungkinan melahirkan prematur di kehamilan selanjutnya. BBLR berisiko tinggi mengalami komplikasi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa dampak jangka pendek yang dapat terjadi pada bayi BBLR adalah: pertama, kesulitan bernafas. Bayi BBLR sering mengalami masalah pernafasan, seperti sindrom gangguan pernafasan atau RDS. Hal ini disebabkan oleh perkembangan paru-paru yang tidak optimal. Kedua, hipotermia. Bayi dengan berat lahir rendah memiliki lemak tubuh yang lebih sedikit, sehingga mereka lebih rentan terhadap kehilangan panas. Hipotermia dapat terjadi jika bayi tidak dijaga dalam suhu yang hangat, yang dapat mengganggu metabolisme dan menyebabkan komplikasi yang lebih lanjut. Ketiga, gangguan infeksi. Sistem kekebalan tubuh bayi BBLR belum sepenuhnya berkembang. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi. Keempat, masalah pemberian makanan. Bayi BBLR beresiko mengalami kesulitan dalam menyusu atau menerima nutrisi yang cukup. Hal ini dapat menyebabkan adanya penurunan berat badan dan juga dehidrasi, serta mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Kelima, penyakit kuning. Banyak bayi BBLR mengalami penyakit kuning akibat peningkatan bilirubin dalam darah. Yang selanjutnya untuk dampak jangka panjang dari kasus BBLR yaitu
Di antaranya yang pertama yaitu keterlambatan perkembangan. Dan beberapa kasus bayi BBLR bisa mengalami keterlambatan dalam mencapai tonggak perkembangan awal, yaitu seperti pada saat duduk, berbaring, dan berjalan. Yang kedua ada kematian neonatal, di mana bayi BBLR ini meningkatkan resiko kematian lebih tinggi dibandingkan pada bayi yang lahir dengan normal. Kemudian ada kecacatan neuromoditas, di mana bayi BBLR ini berisiko mengalami kecacatan fisik dan perkembangannya termasuk gangguan kognitif dan motorik. Kemudian ada penyakit kronis, di mana bayi BBLR akan mengalami penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung pada saat mereka mencapai usia dewasa nanti. Kemudian ada stunting, yaitu di mana bayi BBLR biasanya mengalami stunting, kemudian yang berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan anak secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu masalah kesehatan mental, di mana biasanya pada saat dewasa bayi BBLR ini akan mengalami gangguan mental seperti kecemasan dan juga depresi. Nah, selanjutnya di sini ada upaya intervensi pencegahan atau penanggulangannya. Yang pertama adalah dengan memberikan pendidikan kesehatan dan dukungan psikologis. Nah, hal ini bertujuan untuk membantu para ibu dalam memahami kebutuhan gizi yang diperlukan saat kehamilan. Lalu yang kedua adalah dengan mengukur status gizi ibu hamil dengan pengukuran antropometri, yaitu dengan mengukur lila untuk mengetahui resiko KEK pada wanita usia subur. Lalu yang ketiga adalah dengan melakukan pemantauan kondisi bayi sejak dalam kandungan. Lalu yang keempat adalah dengan meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, rumah sakit, puskesmas, dan masyarakat yang terlibat. Lalu yang kelima adalah dengan subsidi pangan dan nutrisi. Nah, memberikan subsidi untuk makanan bergizi seperti susu, telur, dan bahan pangan pokok lainnya, khususnya bagi keluarga yang berpenghasilan rendah untuk memastikan ibu hamil itu mendapatkan asupan nutrisi yang cukup selama kehamilan. Lalu yang keenam adalah dengan asuransi kesehatan yang komprehensif yang dapat dilakukan dengan memperluas cakupan jaminan kesehatan nasional atau JKN bagi kelompok masyarakat miskin. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan upaya pencegahan dan penanggulangan BBLR. Yang pertama, pengetahuan dan kesadaran ibu hamil tentang pentingnya menjaga kesehatan selama kehamilan untuk mengambil langkah yang tepat. Yang kedua, kondisi sosial ekonomi keluarga yang mempengaruhi akses terhadap gizi, perawatan kesehatan, dan lingkungan yang sehat. Yang ketiga, fasilitas dan akses pelayanan kesehatan yang apabila mudah dijangkau memungkinkan ibu hamil untuk mendapatkan perawatan prenatal rutin dan berkualitas. Yang keempat, kualitas pelayanan kesehatan yang meskipun terdapat akses, pelayanan yang kurang memadai atau kurang berkualitas tetap bisa berdampak pada bayi BBLR. Yang kelima, ketersediaan sumber daya pangan yang memadai dan bergizi sangat penting untuk mencegah masalah gizi selama kehamilan. Yang keenam yaitu kepesertaan dalam program jaminan kesehatan nasional atau JKN, di mana pemahaman masyarakat terhadap program JKN ini dapat mempengaruhi akses layanan kesehatan. Dari penjelasan teman-teman sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kasus BBLR ini cukup tinggi di Indonesia. BBLR ini adalah kondisi di mana bayi itu berat badannya kurang dari 2.500 gram. Dari sini biasanya bayi ini prematur. Nah, untuk menurunkan kasus BBLR ini perlu upaya dan strategi untuk menurunkan, yaitu dengan memperhatikan asupan gizinya, kemudian memperhatikan kondisi lingkungan, dan kemudian kita bisa melakukan perawatan khusus atau rutin kepada balita yang terkena BBLR. Oke, cukup sekian video edukasi dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.